Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmatnya kita dapat menyampaikan dalam sosialisasi tentang varian COVID-19 serta cara pencegahannya. Sebelum penyampaian materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imam Azhar dari UPBJJ UT Jayapura, jurusan manajemen. Yang pertama, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah COVID-19 atau virus corona merupakan sekelompok virus menular yang infeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, MERS, dan SARS. Virus COVID-19 ini bisa menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya jika terkena orang berusia lanjut, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, atau orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Gejala COVID-19 bervariasi, namun umumnya mereka akan mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, serta nyeri tenggorokan, serta sesak nafas. Apa sih yang menyebabkan COVID-19 mendunia? Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang sering disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua di negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Dan sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2019 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi karena strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Dampak virus corona di Indonesia adalah tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus corona 19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, impor barang menjadi terhambat. Terus bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol, minimal 60%. Jika menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum cuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Untuk menyempurnakan pencegahan penyebaran rantai virus corona, saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021 kemarin, sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalankan vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Vaksinasi merupakan cara
terbaik untuk mencegah COVID-19. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori ODP maupun PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri, baik dengan tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapat pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Larang orang lain mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Gunakan masker dan sarung tangan bila berada di tempat yang umum sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Dari pemaparan materi, tujuan saya menyampaikan materi ini adalah untuk membantu menyadarkan masyarakat terhadap saya, termasuk saya sendiri, bahwa COVID-19 itu ada dan berbahaya. Akan tetapi kalau kita pintar dan memiliki ilmu pengetahuan umum tentang COVID-19, maka kita dapat meminimalisir bahkan mencegah COVID menyerang tubuh kita. Akan tetapi penyakit dan bencana sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi tidak ada salahnya untuk kita mencegah masuknya penyakit yang disebabkan virus corona ini. Mungkin sampai di sini penyampaian saya pada video kali ini. Tetap terapkan 3M dan jaga kesehatan. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.